SKBPA tentang, jadi kita tuh disuruh bikin business plan kan. Nah, kita rencananya mau nerangin produk kita yang namanya Pillow Coating ini kepada Mbak Darmas yang merupakan potensial investor, siapa tahu gitu kan tertarik dan pengen menginvestasikan sebagian dananya ke proyek kami. Nah, proyek kami ini namanya, produk kami ini namanya Pillow Coating Study Ispan. Sebenarnya Pillow Coating ini asalnya dari mana? Jadi kita pikir awalnya banyak anak-anak muda sekarang ini, entah itu anak SMA, entah itu anak SMP, yang masih nyari jati diri, bahkan mahasiswa pun masih nyari jati diri itu suka punya idola tertentu. Idolanya itu biasanya macam-macam, entah itu dari bidang teknologi, entah itu dari musik, entah itu dari ekonomi. Misalkan saya jurusan ekonomi, saya suka banget sama Adam Smith misalkan, atau misalkan Iwa dari ITB misalkan suka banget sama Einstein, atau banyak juga anak-anak muda lain yang suka musisi-musisi macam gitar dan lain-lain. Dan biasanya setiap musisi-musisi, aktor, ilmuwan, semua itu punya quote-quote daily yang hebat-hebat. Nah, di sini kita punya ide gimana caranya kita ngebuat sebuah produk di mana produk itu memuat idola-idola anak-anak ini yang dari berbagai gender tadi, berbagai aliran tadi, beserta quote-quote yang mereka buat gitu. Ini contohnya, apa memakai nama Philo tadi. Philo itu diambil dari kata filosofer, yang artinya filsuf atau pemikir. Nah, jadi intinya baju-bajunya nanti dihiasi oleh quote-quote dan pikiran-pikiran dari orang-orang keren yang sudah menciptakan atau merombak dunia ini juga lebih baik. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh desain yang udah kita buat. Jadi seperti ini ada laser fair dengan rasa bebasnya, ada demokrasi, is the road to socialism dari Karl Marx dan lain-lain. Sebelum ini nanti desain-desainnya itu bisa kita berkait dengan yang lain-lain, misalkan kata-kata dari siapa lagi. Nah, itu tuh tergantung dari animo dari anak-anak muda yang kita cari sekarang. Dan misalkan untuk Einstein kita punya MC kuadrat atau quotes Einstein yang lainnya. Seperti kita tahu, selain orang terjenius di dunia, Einstein juga ternyata sangat romantis. Misalkan dia menjelaskan ilmu relativitas itu dengan quote-nya dia. Jadi relativity is like when you sit with a beautiful woman. Jadi saat kamu duduk dengan seorang gadis cantik, waktu terasa cepat. Tapi ketika kamu tertusuk luka, itu lama. Itu relativity menurut Einstein yang sekarang dibuat fisikanya susah. Nah, kata-kata nyeleneh dari ilmuwan-ilmuwan yang mungkin nggak banyak orang tahu, kita bikin di kampus ini. Gitu. Buat yang musik juga nanti ada genrenya lagi, siapa. Misalkan saya suka banget sama Rhoma Irama, kita bikin quote-quote-nya Bang Roma kayak gitu. Nah, setelah pertama kali kita tadi udah jelasin awalnya kenapa sih, siapa sih Philo itu dan kenapa kita milih Philo. Nah, kita akan nyebutin di sini analisis SWOT dari si produk Philo kita ini sendiri. Di sini hanya beberapa. Jadi keunggulannya dari produk Philo Clothing ini adalah dia masih uniqueness. Kalau menurut saya dia masih punya uniqueness-nya, faktor uniqueness. Kenapa unik? Karena ya tadi saat ini setelah kita juga berkonsultasi dengan beberapa orang, bahkan beberapa komunitas yang mengidolakan hal-hal tertentu atau orang-orang tertentu mau beli produk kita. Jadi awalnya yang produk kita ini sasarannya hanya untuk anak remaja yang masih dalam tanda kutip ababil, sekarang pasarnya lebih luas lagi. Karena ternyata mbah-mbah, bapak-bapak juga kalau idola banget sama seseorang masih suka gitu. Jadi nggak pasar kita yang awalnya cuma untuk anak muda jadi lebih luas lagi gitu. Nah, terus keunggulan dari produk kita juga punya networking yang luas. Nah, kita sebagai salah satu mahasiswa Unpad dan saya juga anak ITB misalkan, jadi kita punya teman di mana-mana, punya channel di mana-mana. Jadi nanti kita rencananya mau kerjasama sama BEM-BEM di universitas-universitas yang ada di Bandung. Gitu. Nah, nanti juga kita selain itu kita bikin penjualannya online dan tadi sistemnya di BEM-BEM pengelolaan gitu. Nah, peluangnya seperti kita tahu, universitas di Bandung itu ada ratusan, dari PTN, dari PTS, dari sekolah akademik yang kayak gitu-gitu ada banyak banget. Terus sekolah tinggi ya, ada SMA juga ada berapa puluh, SMP ada berapa, belum yang swastanya juga. Nah, terus komunitas-komunitas tadi di Bandung kan berkembang banget. Ada komunitas musik, komunitas seniman, terus ada komunitas banyak sekali yang itu bisa kita jadiin ceruk pasar kita gitu. Kelemahannya saat ini
Kilo Clothing ini kita belum tahu nih kita mau pakai vendor siapa, apakah kita mau produksi dengan kita dari awal modalin kita beli mesin sendiri, beli segala rupa sendiri. Tapi setelah kita pikir-pikir awalnya kalau misalkan kita bikin mesin jahit sendiri, mesin obras sendiri, dan mesin sablon sendiri itu biayanya high cost sekali, investasinya harus besar. Jadi rencana kita sih kita awalnya mau pakai vendor yang udah jadi. Jadi kita cukup ngasih desain, nanti kita pilih bahan kaosnya mau apa, tinggal dicetak gitu. Nah, ancamannya kita sih takutnya ketika ide ini booming dan disukai banyak orang-orang yang nyontek ide ini, jadi mudah ditiru sebenarnya. Dan tadi vendornya belum tetap gitu. Ini beberapa target universitas yang ada di Kota Bandung yang untuk awalnya sebagai first stepnya kita bakal menarik kerjasama dengan universitas ini. Ada Universitas Pajajaran, ITB, UPI, Unikom, Unisba, Widyatama, THB, sama Pasundan dan Unpar. Seperti kita tahu universitas ini tuh punya karakteristiknya masing-masing. Contohnya kayak misalkan anak ITB mungkin lebih geeky, lebih sukanya teknologi, ke sains, ke seni dan lain-lain. Sedangkan untuk anak Unpad mungkin lebih sukanya lebih stylish atau ke hal-hal yang lain. Idola-idolanya kan berbeda-beda gitu. Nah, untuk biaya kayaknya bakal dijelasin dia sama Iwan. Nah, total pendapatan berapa? Nah, kalau di sini bisa dilihat kalau biaya dari kita sendiri, kalau dilihat periodenya 1 tahun ya dari mulai produksinya. Nah, asumsi kenaikannya itu 10% dari setiap bulannya ya, 10%. Nah, jumlah produk di awal produksi kita itu ada 300. Jadi kalau tiap bulan kita produksi 300, kebayang berapa keuntungannya dalam 1 bulan dari 10% dari 300 produk ini. Nah, terus total pelanggan yang kita targetin itu ada 3.600 yang dari universitas-universitas tadi ya, ada 3.600 target awal kita. Nah, dengan harga produknya itu 75.000 untuk kaos ya, kaos. Nah, total pendapatan yang diestimasin didapat dari produk yang 300 tadi itu sekitar 270 juta. Nah, kalau itu dalam setahun ya, dalam setahun 270 juta. Nah, itu sekilas tentang produk kami, tentang ada sesuatu juga udah, target pasar juga udah kita jelasin. Kira-kira ada yang ditanya nggak? Itu total pendapatan atau total profit sebenarnya? Nah, ini total pendapatan dari produk. Jadi margin setiap produk itu berapa? Nah, ini kita udah bikin perhitungannya sebentar. Nah, jadi dengan kita melakukan pengeluaran, nah, kan seperti Mbak juga tahu, jadi yang namanya kita produksi barang kan kita ada HPP kan, atau COGS bahasa akuntansi kan. Nah, jadi kita hitung itu semua dulu, kita cari biaya total pembuatan si produk itu berapa, dari mulai dari biaya variabel, biaya fixed cost, variable costnya semuanya kita hitung, termasuk di sini kita asumsi ada pajak, ada asuransi untuk program produk kita ini. Nah, akhirnya dengan asumsi 300 baju dijual, kita bisa dapat keuntungan sekitar 12 juta lebih. Gitu. Estimasi keuntungan kita itu sekitar 12 juta per bulan. Jadi harga 270 juta, pendapatan yang 270 juta itu revenue, bukan profit. Ada yang ditanya? Mungkin jadi butuh uangnya berapa? Nah, investasi ini kita untuk produksi 300 baju itu kurang lebih butuh berapa Mbak? 20 juta. Ya, segituan. Jadi kita rencananya untuk investasinya itu kita mau pakai paket-paket gitu loh. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, 30, pokoknya kelipatan dari 10 juta. Nanti kesiapan dari Mas Dea sama Mbak Murinya berapa? Nanti dari situ kita hitung marginnya berapa persentase dari total produksi semuanya. Misalkan untuk produksi 300 kaos ternyata kita butuh 40 juta dan Mas cuma nyumbang misalkan 10 juta. Nah, nanti kan kita atur, nanti itu kan seperempat kan? Ya kan 40 dan 10 dari 40 kan seperempat. Nanti misalkan kita atur lagi pembagian investor sama pelaksana berapa, apakah 70-30 atau berapa. Dari situ kita hitung lagi.
Tapi menentukan berapa konten. Nah, kan kita nego nih. Iya. Maunya berapa? Betul. Kita lagi. Vendornya tadi belum ada ya? Vendornya belum ada. Vendornya kita rencananya mau pakai yang Arasi ya. Arasi yang punya produksinya Airplane System. Ini udah ada. Kalau 300 bajunya nggak laku gimana? Gimana, Bay? Sebenarnya suatu produk itu kan bisa kita katakan laku atau tidak laku tergantung perspektifnya. Misalkan asumsi saya misalkan 300 pieces pertama itu, jadi produk tidak laku biasanya promosinya ngaco. Nah, jadi saya sebagai marketing, nah saya rencananya bakal bikin marketing plan di mana si produk ini benar-benar nyampe ke hati si pasar yang udah kita segmentasiin tadi, yang udah kita targetin tadi. Kan nanti kita tentuin dulu kan STP-nya, kita segmentingnya siapa, targetingnya ke siapa, dan positioningnya kita gimana kan. Nah, setelah semua itu kita capai, kita lakuin program promosi lain. Nah, rencana yang udah ada di kepikiran yang udah kita bahas itu, misalkan tanggal ulang tahun Einstein, kita kasih diskon 30% misalkan. Nah, terus misalkan yang tanggal-tanggal cantik lain yang dimana si filosofer ini lahir atau ulang tahun atau meninggal, kita kasih diskon free untuk pelajar misalkan. Nanti bentuknya bisa juga kita bikin di pembatas buku atau macam-macam tempelan. Jadi jangan namanya bisnis pasti ada resiko. Nah, resiko itu kita minimalisir dengan program yang seperti itu. Dan kalau buat action plan-nya sendiri, kita akan memberikan garansi sebesar 50%, karena rencananya mau kalau misalnya nggak laku ya kita jual murah dengan cara-cara yang sudah kita rencanakan, dan kita akan tanggung jawab sebesar 50%. Sekitar sisanya itu akan diganti sama produk sendiri. Tapi masalahnya kemarin kita udah ngadain market research kan, dan kayaknya tuh si komunitas-komunitas di Bandung tuh excited banget sama Philo Clothing ini. Yang mau ngerjain ini siapa? Kita Kalau gaji teman-teman dari mana? ada di sini. Oh, ada di situ. Dari hasil jualan. Iya, dari hasil profit. Kalau profitnya nggak ada, terus teman-teman makan apa? Profitnya nggak ada mesti gimana? Jadi kan dari profit. Nah, terus kan teman-teman butuh kurang. Profit itu kan revenue dikurangi sama HPP kan. Ya. Nah, jadi gaji kita tuh masuknya masuknya di dalam HPP. Jadi kita nggak nunggu profit dulu, kita bayar gaji karyawan dulu. Saya mencontoh Nabi Muhammad, bayarlah sebelum keringatnya kering. Berarti sebelum misalkan nih saya ngeluarin nih 40 juta nih, udah dipotong buat gaji teman-teman dulu gitu. Iya. Jadi gajinya di awal, bukan di akhir. Ya maksudnya udah dianggarkan untuk gaji teman-teman. Nah, berarti sebulan ini teman-teman nggak digaji dong? Dari awal mulai, sekarang tanggal 1 mulai, belum berarti sebulan gitu. Tapi nanti profit itu maksudnya profit itu setelah pengeluaran. Ya Profit nanti berarti sebulan berarti anggap ya pakai uang 30 sendiri hari. dulu lah ya. Iya. Terus sih kalau kerja sih bisa. Kecuali biar lagi. Kerja apa yang di awal bayar ya? Nggak ada. Terima kasih. Kira-kira apa lagi?